Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang algoritma DES, dan di sini saya akan menjelaskan tentang codingan algoritma DES. Yang pertama, IP dan VP. IP dan VP adalah digunakan untuk mengacak bit dari blok input pada awal dan akhir eksepsi deskripsi. IP VP ini adalah tabel permutasi. Sedangkan I, tabel ekspansi, yaitu tabel ini memperluas blok 32 bit menjadi 48 bit dalam proses Feistel untuk sort dengan sub-key. Selanjutnya Xbox. Xbox di sini adalah digunakan dalam fungsi Feistel untuk melakukan substitusi non-linear pada bit yang diperluas. Selanjutnya tabel permutasi atau permutation tabel. Ini untuk mengacak bit setelah substitusi Xbox dalam fungsi Feistel. Terus tabel pilihan permutasi, yaitu PC1 dan PC2 ini digunakan untuk mengatur kunci input menjadi subkunci untuk setiap putaran DES. Terus leaf rotation atau rotasi kili adalah jadwal rotasi untuk memutar kunci selama generasi subkunci. Selanjutnya fungsi permute atau defmute. Di sini fungsinya untuk mengacak bit dari blok input. Selanjutnya fungsi split block, yaitu membagi blok menjadi dua bagian, yaitu untuk kiri dan kanan. Fungsi expansion permutation adalah fungsi yang untuk menggunakan tabel ekspansi untuk memperluas blok 32 bit menjadi 48 bit. Operasi sort. Operasi sort ini adalah operasi untuk dua blok bit. Selanjutnya def substitusi. Substitusi menggunakan Xbox, yaitu melakukan substitusi pada blok yang diperluas menggunakan tabel Xbox. Setelah itu def permutation, yaitu menggunakan tabel P untuk mengacak bit setelah substitusi Xbox. Def Feistel. Fungsi Feistel ini melakukan satu putaran dari fungsi yang menggabungkan ekspansi sort dengan subkunci, substitusi, dan permutasi. Sedangkan generasi subkunci, yaitu menghasilkan 16 subkunci dari kunci utama menggunakan permutasi PC1, PC2, dan rotasi kiri. Selanjutnya konversi dan pending. Konversi teks ke binary, yaitu mengonversi teks menjadi representasi binary, text to bin. Ini fungsinya untuk mengonversi teks menjadi representasi biner. Selanjutnya bin to text, yaitu mengonversi representasi binar kembali ke teks. Selanjutnya bin to hex, yaitu mengonversi representasi binar menjadi format heksadesimal. Selanjutnya hex to text, yaitu mengonversi representasi heksadesimal menjadi ke teks. Dan yang terakhir path plain text, yaitu padding untuk plain text, menambahkan padding pada plain text agar panjangnya menjadi kelipatan 8 bit atau 64 bit. Dalam kode yang saya jelaskan ini hanya fungsi-fungsi dasar yang diimplementasikan, belum termasuk fungsi utama untuk inskripsi dan deskripsi yang lengkap. Untuk penjelasan fungsi lengkap inskripsi dan deskripsinya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan DES encrypt block yang ini. Jadi untuk yang pertama itu awalnya permutasian IP, yaitu mengatur ulang blok yang menggunakan tabel IP gitu. Selanjutnya pembagian bloknya dari kiri dan kanan. Untuk range-nya 16. Ini fungsinya Feistel ya, melibatkan ekspansi substitusi gitu, menggunakan Xbox dan permutasi dan XOR dengan subkunci. Lalu untuk penggabungan permutasi akhirnya penggabungan kembali dari kiri dan kanan lalu melakukan permutasi akhir
menggunakan tabel FP untuk menghasilkan ciphertext. Yang selanjutnya untuk dash enkripsinya, di sini awalnya pertama itu menginisialisasikan ciphertext-nya, lalu ciphertext ini membuat objeknya dash dengan kunci ECB. Lalu paddingnya yang ini untuk menambahkan padding pada plain text yang panjangnya menjadi maksudnya kelipatannya menjadi 8 gitu. Untuk enkripsinya di sini fungsinya untuk menenkripsi yang sudah di padding itu. Untuk hasil enkripsinya menghasilkan format ciphertext heksadesimal dan karakter. Lalu untuk fungsi dash-nya yang ini, yang pertama itu seperti kayak yang dash encrypt ini. Yang pertama itu menginisialisasikan ciphertext-nya, membuat objek dengan kunci mode ECB. Lalu untuk deskripsinya mengkonversikan ciphertext dari heksadesimal ke biner dan mendeskripsikan biner tersebut. Lalu penghapusan padding yang ini, menghapus padding dari hasil deskripsi untuk mendapatkan plain text yang asli. Jadi paddingnya dihapus dulu untuk hasil yang pasti gitu. Untuk penanganan error apabila itu terjadi dalam proses penghapusan padding, teks belum di unpadding dikembalikan untuk debugging gitu. Jadi di unpadding dulu sebelumnya, lalu dikembalikan ke debugging. Untuk contoh penggunaannya ini penjelasannya itu, yang pertama itu menginisialisasikan kunci dan plain text. Untuk di sini kuncinya Ganteng dan plain text-nya Renaldi. Jadi yang selanjutnya itu memvalidasikan 8 kunci dan pastikan kuncinya itu 8 ya. Untuk enkripsinya plain text dan mencetak hasil dalam format heksadesimal dan karakter. Untuk hasil deskripsinya mendeskripsikan ciphertext dan mencetak hasilnya ini. Untuk hasil dari codingan ini saya coba jalankan. Tadi sedikit ada kendala. Nah, sini saya jalankan. Ini hasilnya. Plain text-nya Renaldi. Untuk heksanya ciphertext ya ini sudah dikunci. Untuk chart tipe ciphertext-nya seperti ini. Sedangkan untuk decrypt binernya seperti ini, Renaldi X080808 sini sampai akhir. Lalu untuk decryptnya sebelum di unpadding yaitu Renaldi, setelah itu di decrypt lagi menjadi Renaldi kembali lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk penjelasan manualnya akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya menggunakan Microsoft Excel. Baik, saya akan menjelaskan manual dari algoritma dash menggunakan Excel. Yang pertama di plain text ini kita tuliskan plain textnya Renaldi, terus kuncinya itu Ganteng. Kunci dan plain text terdiri dari 8 karakter untuk mempermudah pengerjaan. Kita urutkan dari nomor 1, 2 sampai 8. Yang pertama kuncinya dulu kita cari. Yang pertama G, A, N dan seterusnya sampai 8 karakter. Selanjutnya kita cari yaitu desimal. Desimal dari G yang dihasilkan adalah angka 71. Desimal dari A 65, N 78, T 84, E 69,
N78, G71 dan 71 juga. Terus ini dikombinasikan atau dicari binary. Binary dari 71 ini 01 000 111 dan 65 01 000 1 dan seterusnya. Ini dicari masing-masing binary-nya. Setelah kita menghasilkan ini atau mendapatkan binary ini, kita gabungkan binary ini menjadi satu. Taruh di bawah sini. Rumusnya ada di atas sini. Rumus dari untuk menggabungkan ini menjadi satu agar lebih mudah, cepat dan dalam pengerjaannya. Menjadi 01 00 1110 dan sampai 1. Ini berjumlah, jika di total ini berjumlah 64 kalau nggak salah. Setelah selesai kita mencari atau menggabungkan binary-nya, kita lanjut untuk mengurutkannya. Kita tulis di sebelah sini angka 1 sampai 64 sesuai bitnya, yaitu 64. Kita urutkan dari sini, yang pertama 0, terus kita 0, terus 1 terus 0 0 0 0 dan seterusnya sampai berakhiran 1 seperti ini. Nah, hasilnya kan seperti ini. Ini ya, berupa hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya PC1. Bukan mencari, PC1 ini didapat dari rumusnya. Rumusnya dari PC1 itu ya seperti ini, 57 46 57 49 41 33 dan seterusnya. Nah, yang kita cari itu adalah KPC1. KPC1 ini didapat dari hasil pengerutan barusan. Seumpama 57. Di 57 ini kita mendapatkan binary berapa? Di 57 ini kita mendapatkan binary 0. Kita tulis di sini di KC1 yaitu KPC1 0. 49 kita cari juga di sini 49 binary-nya 0. Nah, 0 kita tulis lagi 0. Ini seterusnya. Coba yang 1 58. Kita cari 58, apakah benar 1? Benar ya, 1 ini. Seperti ini, 1. 58 menghasilkan binary 1. Ini dicari terus sampai dapat semua yang di PC1. Selanjutnya kita masuk ke cari C dan D. C dan D ini adalah pembagian dari dua KPC1 ini. Pembagian dari KPC1 ini dibagi menjadi C dan D agar lebih mudah pengerjaan. Didapatkan nomor 1 sampai 28. Oke. Untuk mencari C0 ini, C0 kita langsung saja urutkan dari 57 ini. Nah, 57 ke bawah sampai angka 28. Sehingga hasilnya sama seperti ini. Seperti KPC1 sampai 28. 28 di sini di 36 yaitu 0. Nah, seperti ini. Terus untuk mencari C1-nya, kita cukup mengurangi satu karakter atau memindahkan satu karakter, karena di atasnya C1 ini ada 1, itu menandakan pengubahan atau peralihan satu karakter. Contoh C1 nya ini. Nah, di C1 ini terdapat perpindahan dari C0 ke C1 yaitu 0 dari depan ini akan pindah ke bawah C1. Jadi
angka 1 yang di 8 ini akan naik, karena 0 di atas ini atau isi ini akan pindah ke bawah sini, dan seterusnya. Atau kalau C2 kita ngikut dari C1. C1 kan hasilnya seperti ini, dan ketika kita pindah lagi ini ke bawah sini, maka akan naik, sehingga satunya ini akan naik ke angka 7. Kalau C3 ini kan angka karakternya 2, jadi kita memindahkan 2 karakter, sehingga karakter ini, 2 karakter ini kita taruh ke bawah sini, sehingga angka 1 ini berdua ini akan naik. Bisa dilihat perubahannya dari C2 ke C3, 2 angka ini naik, atau 2 karakter ini naik. Dan ini dilakukan secara terus sampai C6, sambil kita melihat di atasnya. Kalau di atasnya 1, kita pindahkan 1 karakter. Kalau di atasnya 2, kita pindahkan 2 karakter. Seperti ini, dan seterusnya. Yang D sama seperti di atas. Kita cukup memindahkan 1 karakter sesuai arahan yang di atas ini, yang D. Tapi yang D ini kita masuk ke dari ini, dari 63 karakternya adalah 1. Dari sini D0 nya 1. Kita coba bisa lihat, kita 1 1 1 1 3 0 0 0 bisa. Akhirannya kosong, kita coba lihat di bawah, akhirnya kosong. Sama ya. Dan seterusnya D1 juga sama, tadi naik 1, jadi kita pindah ini ke bawah sini. Nah, ini kan sebelumnya kosong, ini kan dipindah ke bawah sini, jadi satunya di bawah, terus ini naik, ini kan 3, ini jadi 2, dan seterusnya kita ngikut yang seperti di atas. Selanjutnya yang kita cari adalah penggabungan dari C dan D. 2 C dan D ini digabung menjadi 1 di sini. Gimana cara penggabungannya? Caranya itu adalah tinggal kita urutkan saja. CD1 itu sama dengan ini, C1 dan D1. Sehingga kita ambil aja atau di copy saja, sini shred, sini sampai ke bawah. Ini di copy terus. Ini dari C1 ya. Karena C0-nya CD0-nya nggak diikutkan, jadi dari C1 dan seterusnya sampai C16 ini, sampai sini CD sampai 16. Di copy kita lihat apakah sama, ini 0 0, ini sama 0 0 sampai 7, ini 0 sampai 7 ya, 0 terus 1 1 ya, sama ya, seperti ini. Contoh 1 ini 1 juga sama. Jadi CD 1 sampai 16 ini adalah hasil dari penggabungan dari C dan D yang ada di sebelah sini. Setelah kita selesai menggabungkan, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu PC2. PC2 dapat dari mana? PC2 dapat dari rumus juga, sama seperti PC1. PC1 dapat dari rumus, PC2 juga dapat dari rumus. Rumahnya seperti 14, 17, 11, 24, 1, 5, 3, 28, 15, dan seterusnya. Ini didapatkan dari rumusnya. Terus kita mencari K1. K1 dapat dari K1 ini didapatkan dari hasil penggabungan C dan D tadi. Contoh, di PC2 ini terdapat angka 14 nomor 1. 14 ini didapatkan dari sini. Kita urutkan saja 14. K1-nya itu sama dengan CD1-nya, yaitu 1, 1, dan K2-nya itu sama dengan CD2-nya, yaitu 1 juga, dan seterusnya. Bisa dilihat ini hasilnya, ini sama dengan ini. Sebentar. Nah, sama dengan ini.
bisa kita cocokkan 11 0 11 11 00 1 2 3 4 5 10 ya. Nolnya 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, dan satunya ini yang terakhir ada 4 ya. Sama ya. Terus yang selanjutnya 17, kita cari lagi di sini 17. Ini kosongnya ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Di sini juga sama 11 dan 111 kosong terakhir ya. 111 kosong. Nah, sama. Ini dicari keseluruhan yaitu 17, 11, kita cari di sini 11 seperti ini. Kita kopikan ke sini 24 kita cari lagi di sini 24 ini terdapat ini 000 111 kosong ini dikopikan lagi di sini dan seterusnya sampai 32. Kita lihat 32 berapa? 32 seperti ini 01 sini. Nah, ini ya, apakah sama? Kita lihat 01 1 1 1 1 1 ini, terus 01 0 1 0 1 1 0 sama ya. Nah, seperti itu. Oke. Untuk metode selanjutnya atau untuk mencari menggabungkan dari kuncinya, ini merupakan pencarian dari kunci. Selanjutnya adalah pencarian dari plaintext-nya, akan dijelaskan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akbar Nur Rafiq dengan NIM 2210551163. Di sini saya akan menjelaskan perhitungan manual ADSL untuk selanjutnya. Nah, saya mulai bagian sini. Di sini ini tuh udah mulai biner dari key yang kita udah buat tadi. Key-nya itu kuncinya itu adalah ganteng, G-nya itu double ya. Oh, itu plain text. Sorry. Ini adalah plain text. Plain text dari yang sini kan tadi Rinaldi. Jadi setelah didesimalkan terus didibinerkan dijadikan satu di sini. Setelah itu di sini tuh ditulis satu per satu sampai 64 bit. Kita cocokkan yang terakhir itu adalah 1 dan diawali dengan 0. Nah, sama ya. Nih. Nah, untuk ini IP ini udah ketentuan dari algoritma DES yang sudah kami tulis di sheet 2 ini. Nah, ini mana tadi? Ini yang digunakan. Kita tulis semuanya sampai terakhir. Terus untuk MIP ini itu tuh diambil dari nilai urut, misalkan ini dari ini 58, indeks ke 58 itu nilainya tuh berapa, kita cari di sini nomor urut 58. Nah, ini itu adalah 1, jadi tulis di sini 1. Terus nomor urut 50, indeks 50 itu berapa nilainya? 1 juga. Terus 42 itu 1, tulis terus sampai yang terakhir itu 7. Kita lihat indeks ke-7 itu nilainya berapa? 1. Jadi itu tulis semua seperti itu. Nah, untuk LO ini itu didapat dari nilai ini, dari MIP ini L0. Maaf, L0. Ini itu adalah copy paste dari MIP yang kita copy paste semua di sini.
Oh, di sini tuh MIP-nya itu dibagi menjadi dua. Jadi itu 32 bit L0 sama R0. Jadi L0 tuh sampai 32, nomor urut 32. Ntar 33 sampai 64 itu dinaseskan oleh R0. Habis itu untuk yang E ini udah ketentuan dari algoritma DES juga. Ini sampai sini ya. Ini kita tulis ke sini. Setelah itu ER ini kita dapat dari nilai 32 ini, kita lihat, tapi kita ambil dari nilai BV ini, nilai dari R0. Jadi nilai dari BT ini kan BT. Kita misalkan 32, kita cari nomor 32. Nah, kan di sini. Nah, untuk yang kita masukkan tuh yang nilai dari R0. Misalkan R0 1. Nah, kita tulis 1. Nah, untuk nomor 1, R0-nya 0, tulis 0. Sampai yang terakhir itu 1 juga. R0-nya ke 0. Jadi tulis. Setelah itu K1 kita ambil copy paste yang tadi yang udah dikerjakan oleh anggota sebelumnya. Ini kita ambil dari sini. Ini kita ambil sampai sini. Sampai 48 bit ya. Setelah itu E plus K ini itu adalah modulo dari BX ini, ER ini ditambah sama K1 dibagi 2. Jadi misal ini adalah sisa bagi ya. Jadi setelah ditambah dibagi, ntar kalau 0 jadi 0. Misalnya 1 tambah 1 dibagi 2. Kan 2 bagi 2 bagi 2 ya, ini yang penting sisa bagi. Dan dalam modulo dari BY EK ini adalah modulo dari BX dan BY. Habis itu setelah itu dikelompokkan menjadi 8 bit. Dikelompokkan menjadi 8 bit. Ini 1 2 3 4 5, mohon maaf 5 bit ya, berarti ya 1 2 3 4 5 6 bit dikelompokkan per 6 bit. Jadi ini 001000 dikelompokkan menjadi 1, 0 ini sampai sini dikelompokkan menjadi 1, terus ini sampai sini dikelompokkan menjadi 1. Setelah itu ini adalah SB itu dapat dari ketentuan yang sudah ditetapkan oleh algoritma DES. Ini yang telah ditetapkan ya. 00001 mana tadi? Terus ini adalah nilai rentang dari CB ini. Mid ini rumusnya, mid CB ini. Jadi hasilnya tuh ini. Habis itu P itu adalah yang sudah ditetapkan juga ya, yang di algoritma mana tadi P. Ini nilai ini semua yang telah ditetapkan oleh algoritma DES kita masukkan ke sini semuanya. Habis itu untuk yang F ini adalah nilai rentang dari BT dan CC. BT misalkan BT
16. Kita lihat di BT yang nomor 16 dan kita lihat nih ke CC nih kan 0. 16 ini 0. Nah, setelah itu dicari nilai rentangnya, jadi dituliskan ke sini. Setelah itu nomor 7. Nomor 7 kan ini. Kita lihat di CC nilainya 1, tulis ke sini. Sama aja. Jadi kita cari nilai dari indeks ke P ini. Indeks ke 16, ke 7, 25, 20, 21. Kita cari semua. Setelah itu untuk nilai R ini itu tuh kita dapat dari modulo CE 17 ditambah BU 17. Jadi modulo dari ini yang ditambah dengan ini, habis itu dibagi 2. Sisa baginya berapa gitu. Nah, hasilnya itu seperti ini. Ini adalah hasil dari R pada L0. Ini R0 ya. R0 apa R1? Setelah itu untuk selanjutnya sama, langkah-langkahnya sama sampai L ke 16 di sini. Nih. Sampai ke L16. Nah, L16 itu dapat dari ini kan. Dari ini copy pastan dari R15 ini. Habis itu R16 ini dapat copy pastan dari hasil F plus L ini, modulo dari ini. Setelah itu kita gabung menjadi 1 ini kan 32. Jadi itu untuk menjadikan ke ciphertext L dan R-nya itu digabung menjadi 1. Kita tulis sampai 64 bit di sini ya. Untuk IP ininya udah ada ketentuannya di algoritma DES ini. Tinggal kita langsung masukkan saja semuanya. Ini. Lalu ketemu dengan C. C itu adalah nilai dari indeks ke IP ininya. IP -1 ini. Misalkan 40. Indeks ke 40, nilainya 0. Tulis 0 dan seterusnya sampai nilai indeks ke 25. 25 adalah 0, tulisan 0. Setelah itu dibagi menjadi 8 bit. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, setelah dikelompokkan per 8 bit, binernya itu dijadikan ke heksadesimal. Nah, heksadesimal itu ada 55. Setelah itu habis dari heksadesimal dijadikan ke karakter. Dan kurang lebih heksadesimalnya itu hasilnya tuh 55, D0, 5 F7, DB, A8, terus 91, 1A sama BC. Untuk karakternya ada U, ada ini, terus ada ini apa ya? Titik 2 deh. Nah, ini adalah hasil ciphertextnya. Nah, untuk deskripsinya itu ini hasil ciphertextnya ini, kalau nggak salah itu caranya itu untuk mengembalikan ke plain text itu ciphertextnya itu dijadikan biner dulu. Habis itu caranya itu sama seperti ini langkah-langkahnya. Jadi deh kembali ke plain text. Tapi di sini kita nggak mencoba ya Pak. belum bisa Pak. Tapi di codingan udah bisa Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.